Pernah nggak sih, kamu merasa ada di tengah keramaian tapi justru merasa jadi orang paling sendirian? Punya ribuan teman online, ratusan notifikasi kedap-kedip di layar. Tapi di dalam hati ada kekosongan yang enggak bisa diisi oleh semua itu. Aneh ya, inilah paradoks era digital. Katanya kita terhubung dengan seluruh dunia, tapi kok rasanya makin terasing. Dikelilingi suara, tapi yang terdengar cuman bising yang kosong. Perasaan ini bukan main-main. Kalau kata sains modern, ini namanya jebakan dopamin. Setiap like, komentar, dan balasan pesan itu melepaskan sedikit zat kimia di otak yang bikin kita senang sesaat. Ini menciptakan ilusi adanya koneksi, padahal sebenarnya cuma siklus kecanduan tanpa kepuasan. Jadinya, otak kita kayak haus validasi terus-terusan, memaksa kita ngecek HP lagi dan lagi, meskipun setelahnya kita malah merasa makin hampa. Beda banget sama interaksi tatap muka yang melepaskan oksitosin, hormon ikatan sosial, yang membangun rasa aman dan keintiman sejati, sesuatu yang jarang kita dapat dari balik layar. Tapi, gimana kalau ada cara untuk membangun sebuah tempat perlindungan? Sebuah benteng, bukan di dunia luar yang riuh, tapi di dalam pikiranmu sendiri? Benteng kokoh yang diajarkan para filsuf ribuan tahun lalu untuk melawan wabah, perang, dan pengasingan. Kekacauan yang esensinya sama dengan badai digital yang kita hadapi sekarang. Nah, disinilah perjalanan kita dimulai untuk membangun benteng batin itu. The Inner Citadel, benteng di dalam dirimu. Dalam filsafat Stoik, konsep ini dikenal sebagai The Inner Citadel atau benteng batin. Coba bayangkan sebuah benteng yang nggak bisa ditembus di dalam dirimu. Ruang suci di dalam pikiran dan jiwa yang kebal dari semua kebisingan dunia luar. Para pemikir hebat seperti Epictetus, seorang budak yang jadi filsuf besar, Seneca, penasihat kaisar yang hidup dalam pengasingan, dan Marcus Aurelius, kaisar yang menulis jurnalnya di tengah medan perang, semuanya mengandalkan benteng ini. Mereka nggak bisa mengendalikan wabah atau intrik politik, sama seperti kita yang nggak bisa mengendalikan algoritma media sosial, opini julid orang asing di kolom komentar, atau jumlah likes yang kita dapat. Dan inilah yang mereka sadari. Sumber kekuatan sejati bukan dari mengendalikan dunia luar, tapi dari menguasai dunia di dalam diri. Epictetus mengajarkan sebuah prinsip sederhana. Sadari kalau ada hal yang bisa kamu kendalikan, dan ada hal yang tidak bisa. Kebahagiaan kita jadi rapuh saat kita menggantungkannya pada hal-hal di luar kendali kita, pada validasi orang lain. Benteng batin adalah wujud dari kemandirian emosional ini. Ia adalah tempat kita bisa mundur sejenak, berpikir jernih, dan menemukan ketenangan. Nggak peduli sekacau apapun dunia di luar sana. Membangunnya nggak butuh uang atau status. Yang kamu butuhkan cuma latihan, kesadaran, dan kemauan untuk melihat ke dalam. Hari ini kita akan meletakkan 5 fondasi utama untuk membangun benteng kokoh milikmu. 5 fondasi untuk benteng batinmu. Yuk, kita mulai bangun benteng ini satu persatu. Ada 5 teknik dasar warisan para stoik yang masing-masing akan jadi bagian penting dari pertahanan batinmu di era digital. Teknik 1, fondasi utama. Bedakan yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Ini adalah fondasi dari seluruh bentengmu. Tanpanya, dinding setinggi apapun bakal runtuh. Prinsipnya simple tapi luar biasa kuat. Fokuskan seluruh energimu pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan ikhlaskan apa yang tidak. Di dunia digital, apa yang nggak bisa kamu kendalikan? Banyak banget. Berapa banyak likes di fotomu? Kamu nggak bisa kontrol. Komentar negatif dari akun anonim juga di luar kendaliamu. Algoritma yang menentukan kontenmu viral atau enggak. Apalagi, bahkan soal temanmu bakal balas chat cepat atau tidak, itu pun di luar kuasamu. Khawatir soal semua itu sama saja seperti mencoba menenangkan badai dengan meneriakinya. Sia-sia dan capek sendiri. Lalu, apa yang bisa kamu kendalikan? Reaksimu, interpretasimu, keputusanmu untuk posting sesuatu karena ingin berbagi, bukan karena haus validasi. Keputusanmu untuk menutup aplikasi dan baca buku. Keputusanmu untuk nggak membalas komentar provokatif. Inilah wilayah kekuasaanmu. Bayangkan ini, setiap notifikasi dan opini orang lain itu seperti anak panah yang melesat ke arah bentengmu.
Kalau fondasimu kuat, kamu tahu panah-panah itu nggak akan pernah menembus dinding. Kamu bisa melihatnya, mengakuinya, lalu membiarkannya jatuh tanpa melukai kedamaianmu. Kamu bisa bilang ke diri sendiri, ini di luar kendaliku, jadi ini tidak akan menggangguku. Teknik 2, menara pengawas. Ambil jarak dan lihat gambaran besarnya. Setiap benteng butuh menara pengawas, tempat penjaga bisa melihat medan perang dari atas untuk dapat gambaran besar. Teknik stoik melihat dari atas atau the view from above adalah menara pengawas mentalmu. Saat kamu terjebak drama online, disindir orang, iri dengan pencapaian teman, atau cemas karena FOMO, duniamu rasanya menyempit. Masalah itu terasa jadi segalanya. Latihan ini mengajakmu untuk mundur. Secara mental, bayangkan dirimu melayang naik. Lihat dirimu yang lagi menatap layar HP. Terus naik lebih tinggi, lihat rumahmu, kotamu, negaramu. Terus naik sampai kamu melihat bumi sebagai bola biru kecil yang mengambang di keheningan luar angkasa. Dari perspektif kosmik ini, di mana masalahmu tadi? Di mana drama di kolom komentar itu? Di mana kecemasanmu soal jumlah followers? Semuanya jadi titik kecil yang enggak signifikan. Latihan ini bukan buat meremehkan perasaanmu, tapi untuk memberinya proporsi yang benar. Sebagian besar hal yang kita khawatirkan di dunia digital itu sebenarnya sangat kecil dan nggak abadi. Menggunakan menara pengawas ini secara rutin akan melatih pikiranmu untuk nggak gampang terseret ke dalam drama sepele. Kamu belajar jadi pengamat yang tenang, bukan prajurit panik di medan perang digital. Teknik 3. Gerbang kebesaran, ubah rintangan, jadi kekuatan dengan amor fati. Sekarang bayangkan gerbang utama bentengmu. Gerbang ini bukan untuk melawan, tapi cukup kuat untuk menahan badai dan membiarkan apapun yang tak terhindarkan lewat tanpa merusak apapun di dalamnya. Inilah inti dari amor fati, frasa Latin yang artinya mencintai takdir. Ini bukan pasrah tanpa perlawanan. Ini adalah penerimaan yang aktif dan penuh semangat terhadap apapun yang terjadi, entah itu baik atau buruk. Di era digital, ini artinya menerima kenyataan algoritma yang berubah-ubah, tren yang silih berganti, atau bahkan diabaikan oleh seseorang. Daripada frustrasi dan bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Seorang stoik akan bertanya, "Bagaimana aku bisa memanfaatkan ini?" Videomu sepi penonton, mungkin ini kesempatan untuk belajar bikin konten yang lebih baik, atau mengevaluasi lagi niatmu di awal. Kamu lihat orang lain sukses? Jadikan itu inspirasi, bukan racun iri hati amor fati mengubah setiap rintangan menjadi bahan bakar. Gerbang bentengmu tidak hancur oleh takdir. Ia justru makin kokoh, karena kamu sudah memutuskan bahwa apapun yang datang, kamu akan menyambutnya sebagai kesempatan untuk jadi lebih kuat dan bijaksana. Kamu tidak lagi berperang dengan kenyataan, kamu menari bersamanya. Teknik 4, penjaga malam, evaluasi harian untuk pertahanan yang lebih kuat. Benteng butuh penjaga malam, seseorang yang di akhir hari memeriksa setiap sudut, mencari kerusakan, dan bersiap untuk hari esok. Bagi seorang stoik, penjaga malam ini adalah refleksi diri harian. Seneca, dalam surat-suratnya, menjelaskan bagaimana setiap malam ia meninjau harinya, bertanya pada diri sendiri, kekurangan apa yang aku perbaiki hari ini? Kebiasaan buruk apa yang aku lawan? Dalam hal apa aku jadi lebih baik? Kebiasaan ini sangat relevan untuk kesehatan mental digital kita. Di penghujung hari, ambil waktu sejenak, jauh dari layar, dan lakukan patroli mental. Kamu bisa menuliskannya di jurnal. Tanyakan pada dirimu, momen mana di media sosial hari ini yang merusak ketenanganku? Kenapa? Apa aku bereaksi karena prinsip atau cuma emosi sesaat? Apa waktuku tadi terpakai dengan bijak, atau aku malah tersedot ke dalam lubang kelinci digital tanpa tujuan? Refleksi ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk belajar. Seperti penjaga yang menemukan celah kecil di dinding dan menandainya untuk diperbaiki besok, kamu mengidentifikasi pemicu emosi dan kelemahan dalam pertahanan mentalmu. Dengan melakukannya secara rutin, bentengmu tidak hanya bertahan, ia menjadi lebih kuat setiap hari.
Teknik 5. Dinding terluar. Ingat kematian untuk benar-benar hidup. Memento mori. Ini mungkin terdengar suram, tapi bagi para stoik, inilah teknik yang paling membebaskan. Memento mori artinya, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini adalah dinding terluar bentengmu, pengingat abadi tentang apa yang benar-benar penting. Saat di penghujung hidupmu nanti, apakah kamu akan peduli dengan jumlah likes yang kamu dapat di tahun ini? Apakah kamu akan menyesal karena tidak ikut dalam perdebatan online sengit tentang topik yang bahkan sudah kamu lupakan? Tentu saja tidak. Kamu akan memikirkan hubunganmu, pengalamanmu, kontribusimu, serta cinta yang kamu beri dan terima. Mengingat bahwa hidup kita terbatas adalah filter terbaik untuk semua kebisingan. Saat kamu dihadapkan pada drama online, tanyakan pada dirimu, dengan waktu hidupku yang terbatas ini, apakah ini sepadan dengan energi mentalku? Jawabannya hampir selalu tidak. Memento mori memaksamu untuk fokus pada prioritas. Ia memangkas semua hal sepele dan mengarahkan fokusmu kembali ke dalam benteng, ke pengembangan karaktermu, kebaikanmu, dan ketenangan jiwamu. Dinding ini tidak membuatmu takut mati, sebaliknya. Ia membuatmu jatuh cinta pada kehidupan yang sedang kamu jalani sekarang, dan melindungimu dari godaan untuk menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak berarti. Kesimpulan, bentengmu bukan penjara, tapi pangkalan kekuatan. Kelima teknik ini, fondasi kendali, menara perspektif, gerbang penerimaan, penjaga refleksi, dan dinding prioritas, adalah cetak biru untuk benteng batinmu. Membangun benteng ini bukanlah proyek sekali jadi. Ini adalah latihan seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana dindingmu terasa retak, di mana panah kebisingan berhasil menembus pertahananmu. Dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kamu punya alat untuk memperbaikinya, untuk membangunnya kembali, setiap hari, sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Ingat, benteng ini bukanlah penjara untuk mengisolasimu dari dunia. Justru sebaliknya, ia adalah pangkalan aman yang memberimu kekuatan untuk berinteraksi dengan dunia digital secara lebih sehat dan bertujuan. Ia membebaskanmu dari rasa haus akan validasi, sehingga kamu bisa terhubung dengan orang lain secara lebih tulus. Benteng ini adalah sumber kekuatan, bukan sumber isolasi. Ia adalah tempat di mana kamu bisa menemukan hening yang sejati di tengah badai. Keheningan yang tidak datang dari luar, tetapi dari kedamaian di dalam dirimu. Kalau kamu rasa obrolan kita hari ini ada gunanya, dan mungkin bisa membantu seseorang yang kamu kenal, bagikan ini kepada mereka yang mungkin sedang berjuang dalam sunyi di tengah keramaian digital. Terkadang, kekuatan sejati dibangun bersama. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan pengingat dan alat untuk memperkuat benteng kita bersama, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih telah meluangkan waktumu untuk melihat ke dalam. Bersama Kinanti di Inner Self Channel, tetap semangat.